Pagi Bu. Iya, pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dian Mayasari. Oh, Ibu Dian. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Dila yang bertugas pada pagi hari ini yang akan membantu memecahkan masalah yang ada pada Ibu. Sebelumnya Ibu ada keluhan apa datang ke sini? Saya keluhannya gangguan eliminasi pada nifas Bu. Oh, jadi Ya. Ibu pengen tahu ya tentang Iya. gangguan eliminasinya ya? Ya betul sekali. Jadi ada beberapa sih Bu masalah gangguan eliminasi pada masa nifas ya yang ada di sini. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, gangguan eliminasi masa nifas itu dia ada yang namanya infeksi saluran kemih. Ada juga yang namanya retensi urin, dan yang ketiga adanya stititis. Nah, yang pertama kita bahas ada retensi urin. Retensi urin ini Bu biasanya dia kemampuan berkemih yang tidak secara tuntas. Jadi buang air kecilnya nggak tuntas. Jadi nggak bisa sampai akhir. Nah, biasanya untuk tanda gejalanya sendiri tuh biasanya diawali dengan urinnya yang mengalir sangat lambat. Dan yang kedua, dia ada polurinarianya makin lama makin parah karena pengosongan kandung kemihnya tidak efisien. Kemudian yang ketiga, terjadinya kontraksi pada perut yang akibatnya dilatasi pengosongan kandung kemihnya. Kemudian terasa biasanya tuh kalau mau pipis ada tekanan terus buat dorong supaya pipis, tapi dia terasa nyeri, biasanya gitu Bu. Dan biasanya rasanya ingin buang air kecil tapi kok nggak keluar secara tuntas gitu ya. Kemudian penyebab terjadinya tuh biasanya ada beberapa. Yang pertama, biasanya pasca persalinan itu rawan sekali terjadinya retensi urin ini. Kemudian ada yang namanya penyempitan uretra atau saluran kencing ibu. Kemudian ada gangguan fungsi otot yang terjadi pada kandung kemihnya. Kemudian hal yang terakhir itu batu ginjal. Kemudian yang kedua, gangguan eliminasinya itu ada yang namanya ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, biasanya ini ISK ini disebabkan oleh bakteri, yang mana dia biasanya tanda-tandanya nyeri juga saat buang air kecil, tapi dia tuntas. Buang air kecilnya hanya saja dia biasanya sakit pada buang air kecil. Terus dia biasanya frekuensi buang air kecilnya semakin meningkat, dikit-dikit pipis. Nah, itu tanda-tanda ISK Bu. Kemudian biasanya tuh ada kita pipis sendiri di celana, jadi tidak bisa nahan kencingnya, itu tanda-tanda ISK juga. Kemudian kandung kemihnya rasanya penuh terus, tapi pas dibuang air kecil sedikit, gitu dia. Terus dia juga ada nyeri perut bagian bawah. Kemudian yang kedua, dia biasanya penyebab ISK sendiri itu biasanya hamil di trimester ketiga. Biasanya itu pipis-pipis terus kan Bu. Terus di trimester pertama itu juga mengalami pipis-pipis terus. Kemudian yang kedua ada diabetes. Yang ketiga sama juga gangguan pada saluran kencingnya atau uretra menjadi sempit. Kemudian yang ketiga sering menahan kencing. Atau yang keempat biasanya mobilisasi pada masa postpartum. Dan biasanya penyebabnya juga ada pada kloset ibu. Biasanya kalau misalnya kotor, kurang jaga kebersihan, nanti kuman-kumannya itu bakalan masuk. Gangguan-gangguan eliminasi sendiri itu ada yang ketiga yang namanya stititis. Jadi stititis ini dia namanya radang kandung kemih. Nah, radang kandung kemih sendiri dia ada tanda gejalanya Bu, beberapa, ada 5. Yang pertama biasanya dia lanjutan dari ISK. Jadi kalau sudah stititis itu dia udah parah berarti. Jadi dia kalau misalnya pipis dia rasanya kayak kebakar gitu. Terus sakit banget. Kemudian nyeri tekan dia di bagian perut bawah, kalau ditekan sakit. Kemudian biasanya kencingnya itu bau amis, nggak bau biasanya. Kemudian warnanya juga keruh, nggak bening kayak biasanya. Bahkan ada beberapa orang yang mengalami kencing berdarah. Itu namanya stititis Bu. Kemudian dia biasanya disertai demam. Nah, selanjutnya untuk penyebab stititis sendiri itu dia biasanya ada penyakit-penyakit tertentu. Kayak contohnya ada batu ginjal, kemudian ada biasanya penggunaan bahan-bahan kimia, kemudian ada
diabetes, kemudian biasanya ibu-ibu yang mulai menopause tuh biasa mengalami stititis. Biasanya kalau penggunaan bahan kimia itu dia kayak pembersih area kewanitaan tuh, kan sekarang udah nggak boleh tuh disarankan kalau misalnya cebok pakai sabun-sabun yang kayak gitu. Nah itu bisa menyebabkan stititis juga. Nah kalau misalkan ibu mengalami tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, ibu boleh konsultasikan langsung kepada tenaga kesehatan. Bagaimana ibu? Sampai sini mungkin ibu ada yang dikeluhkan atau ada tanda-tanda yang seperti saya sebutkan tadi? Untuk saat ini sih belum ada sih Mbak, cuman kan saya hanya kepingin tahu aja solusinya itu seperti apa dengan tanda-tanda yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Oke, baik. Kalau apabila ibu mendapatkan tanda-tanda tersebut, segera langsung konsultasikan aja ke tenaga kesehatan. Boleh ke sini atau boleh ke puskesmas terdekat ya Bu ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi.